Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di dahi Long Hao Shen, 9 pola segera muncul. Awalnya tampak ungu, tetapi dengan cepat berubah menjadi emas. Permukaan kulitnya berkilauan seperti permata, dan membuat penampilannya tidak jelas dan kabur. Sinar matahari tumbuh lebih intens, karena warna keemasan di tubuh Long Hao Shen tumbuh lebih kuat. Di kakinya, lingkaran cahaya keemasan mulai terbentuk juga. Lingkaran ini sangat aneh. Dalam cahaya keemasan yang luar biasa, pola-pola di tepinya seperti potongan-potongan matahari yang cemerlang. Pusat cemerlang manifestasi ini berada di kaki Long Hao Shen. Kilau emas ilusi perlahan menyebar dari kepalanya. Sosok ini tampak mirip dengan peri elemen cahaya Yating, tetapi terlihat sangat transparan dan tidak jelas bagi mata. Ukurannya mencapai 3 meter yang menyebarkan cahaya lembut, dan turun perlahan-lahan untuk secara bertahap larut ke dalam tubuh Long Hao Shen. Nyanyian rendah dikeluarkan dari mulut peri Yating. Sejak Long Hao Shen telah memasuki kondisi sadar, dia telah melayang di udara, dan sekarang Long Hao Shen telah secara resmi memasuki kondisi sadarnya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan secara mutlak. Saat kecemerlangan emas menyatu ke dalam tubuh Long Hao Shen, tubuh peri Yating juga mulai berubah. Setetes emas mengalir keluar dari tubuh Long Hao Shen, dan menyelimuti peri Yating. Di bawah pengaruh mereka, seluruh tubuhnya direnovasi. Ukuran tubuhnya berubah, dan kesan ilusi masa lalu menghilang sepenuhnya. Bukan hanya itu, tetapi peri Yating sekarang membawa tongkat emas yang mungil di tangan kanannya. Itu benar-benar lurus dan mirip dengan ukuran tubuhnya sendiri. Di atasnya yang berbentuk kaltrop, sebuah permata emas menyilaukan tertanam. Selain itu, permata juga muncul di dahi peri Yating. Di kakinya sekarang ada lingkaran kecil, dengan penampilan yang sama seperti yang ada di bawah Long Hao Shen. Tapi ini bukan perubahan terbesar baginya. Perubahan terbesarnya adalah aura yang dipancarkannya. Awalnya, dia hanya memiliki aura suci. Tapi sekarang, tubuhnya memancarkan aura kehidupan. Dia sekarang bukan hanya peri elemen cahaya yang cerdas, tapi peri yang nyata, peri cahaya. Mulai saat ini dan seterusnya, dia bukan hanya tungku spiritual yang mendukung Long Hao Shen, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyerang musuh dan meningkatkan serangan sekutu. Dia benar-benar mendapatkan kembali hidupnya sebagai peri. Tentu saja, dia masih tungku spiritual Long Hao Shen dengan kontraknya, dan ini adalah kenyataan yang tidak bisa diubah. Dengan meninggalkan Long Hao Shen, dia akan kehilangan berkat dari tubuh surgawi Sion of Light, dan mungkin akan kembali ke keadaan semula. Long Hao Shen memulai nyanyian yang panjang, dan peri Yating menatapnya. Dia dengan lembut menggumamkan sesuatu sebelum adegan aneh terjadi, dimulai pertama-tama dengan peri kecil. Di bawah sepasang sayap aslinya, itu muncul sepasang yang lain. Sayap-sayap halus baru ini secara bertahap membuka, dan seluruh tubuhnya mengalami perubahan total. Panjangnya bertambah sampai dia mendekati 1 meter. Permata di dahinya muncul tanduk dan pada tongkatnya muncul beberapa desain yang luar biasa. Tepat setelah menerima keuntungan dari kebangkitan Long Hao Shen, peri Yating berevolusi sekali lagi, dan ini adalah evolusi ketiganya sejak mengikuti Long Hao Shen. Tapi dia bukan satu-satunya yang mengalami perubahan. Pada saat yang sama, perubahan yang lebih mencengangkan terjadi di punggung Long Hao Shen. Sayap awalnya yang sangat besar perlahan-lahan membentang, dan pasangan sayap yang lain secara mengejutkan muncul tepat di bawah sayap utamanya. Perubahan ini mirip dengan apa yang terjadi pada peri Yating, dan itu masih belum berakhir. Bulu-bulu emas yang menutupi sayapnya sekarang jauh lebih tebal dari sebelumnya, dan tidak memancarkan beberapa bola cahaya emas yang sangat indah. Jadi, sayap manusia kuat benar-benar bisa datang berpasang-pasangan. Seiring dengan ini, pilar cahaya emas tiba-tiba naik di belakang Long Hao Shen. Itu adalah Zhang Fangfang, yang tubuhnya perlahan-lahan melayang ke atas, yang diselimuti oleh pilar cahaya keemasan. Di punggungnya, bulu-bulu emas tiba-tiba muncul lebih besar, dan seluruh tubuhnya langsung menjadi cemerlang, sebelum kembali ke keadaan normal. Tangan kanannya masih mempertahankan tampilan transparan, dan itu seperti patung kristal emas.
Tubuh cemerlang. Itu persis pengaruh dari kebangkitan Long Hao Shen sebagai dewa yang dipilih, yang ditambah dengan usahanya sendiri, dan stimulasi dari pertempuran masa lalunya. Memungkinkan Zhang Fangfang akhirnya menembus kemacetannya, yang mencapai ambang tingkat ke-7 yang telah memblokirnya begitu lama. Dia sekarang adalah ksatria pada tingkat ke-7, yang bisa disebut berita gembira yang tak terduga. Meskipun Han Yu dan Sima Xian juga memiliki elemen cahaya yang sama, itu tidak membuat kemajuan yang keren seperti sebuah terobosan. Elemen cahaya di sekitar tubuh mereka jelas telah memperoleh substansi. Pilar cahaya keemasan yang lurus ini perlahan-lahan menghilang, dan sinar matahari menyinari seluruh bumi, dan membawa sinarnya ke surga ilusi. Long Hao Shen perlahan-lahan membuka matanya. Begitu matanya terbuka, udara terkoyak oleh dua sambaran petir, tetapi atmosfer dengan cepat kembali normal. Memalingkan kepalanya untuk melihat Chai Er yang sangat prihatin di sisinya, Long Hao Shen berkata dengan nada bersalah. "Maaf, aku telah membuatmu khawatir," ucap Long Hao Shen. Chai Er tidak mengatakan apa-apa, hanya bersandar diam di bahunya, dan meraih tangannya dengan erat. Long Hao Shen tidak mengantisipasi perubahan yang mengejutkan ini. Menyaksikan serangan putus asa Ah Bao di puncak bukit di bawah pengaruh nafas kehidupan yang padat di udara, dan kabut cahaya yang diserap peri Yating sebelumnya, dia hanya merasa dirinya dalam keadaan yang fantastis. Ketika melihat Ah Bao berubah menjadi naga iblis, dia berpikir untuk mundur, dia sadar akan rekan-rekannya. Untuk alasan ini, dia sudah siap untuk meluncurkan melodi abadi untuk membawa rekan-rekannya dan Ye Xiaolei kembali ke Tower of Eternity. Namun, pada saat dia memasuki kondisi fantastis itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia mundur di sini, dia pasti akan kehilangan sesuatu yang penting. Dipimpin oleh gelombang pemahaman yang fantastis, dia tidak menyerah dan memimpin teman-temannya untuk menyambut ujian ini, dan kemudian meluncurkan storing power miliknya sendiri. Pukulan itu benar-benar mengeksploitasi pemahaman Long Hao Shen dalam kondisi fantastis itu. Pada saat itu, dia hanya merasakan energinya sendiri menghilang, sekaligus sebagai kekuatan mentalnya yang hebat, dan energi spiritualnya serta semua esensi cahaya yang bisa dia dapatkan dukungannya, semua menyatu dalam pukulan itu. Sampai pada taraf bahwa pada saat ia menggunakan serangan yang menghancurkan surga, Long Hao Shen merasa dirinya menjadi satu dengan dunia, dan secara ajaib dipeluk oleh sinar matahari. Meminjam kekuatan dari dunia untuk serangan ini, ia telah jatuh sepenuhnya ke dalam kilatan kesadaran, dan telah memulai proses kebangkitannya sebagai Sion of Light. Adegan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul tanpa henti di kepalanya, dan gelombang pemahaman melayang di benaknya. Pada saat dia bangun, misteri tentang identitasnya sebagai Sion of Light disegel dalam-dalam ke otaknya. Sion of Light adalah orang yang mendapat restu dari Dewi Cahaya, dia adalah juru bicara matahari. Dia adalah orang yang akan dicintai oleh seluruh kecemerlangan matahari, dan dengan demikian dapat meminjam kekuatan dari matahari dan Dewi Cahaya untuk menebus semua kekurangannya. Ini adalah legenda sebenarnya dari Sion of Light. Jika bukan karena ini, itu hanya kultivasinya yang sedikit lebih cepat daripada orang biasa, dan pemahamannya tentang elemen cahaya yang akan sedikit lebih kuat. Bukankah itu membuat Sion of Light terlalu lemah? Pada saat ia terbangun sebagai Sion of Light yang sebenarnya, energi spiritual internalnya juga meningkat hingga sebagian besar berjumlah 100. Sekarang, itu benar-benar sempurna. Long Hao Shen akhirnya mengerti, bagaimana Sion of Samsara telah berhasil melukai Kaisar Iblis, sementara ia hanya mencapai sepertiga dari tingkat kultivasinya, dan menyebabkan kematian Kaisar Iblis di generasi itu. Ini pasti karena Sion dari Samsara pada masa itu telah dibangkitkan. Jika Long Hao Shen bisa dikatakan rela menarik dukungan dari cahaya, maka kekuatan Sion dari Samsara bisa dikatakan sebagai kekuatan pembantaian. Ia sebagai pribadi telah diberkati oleh Dewa Perang. Kebangkitan Long Hao Shen telah terjadi di Illusory Paradise, tempat yang dipenuhi cahaya, yang terkait erat dengan alam. Tetapi jika Chai Er ingin bangkit sebagai Putri Sein Samsara, dia harus melakukannya di medan perang yang dipenuhi dengan pembantaian dan bau darah. Hanya melalui pertempuran tak henti-hentinya di tempat yang penuh dengan bau darah pembantaian, dia benar-benar akan dapat memahami misteri sebagai Putri Sein Samsara. Semua cahaya keemasan akhirnya menghilang, dan dua pasang sayap spiritual di punggung Long Hao Shen mengepak satu kali.
Ini menyebabkan tubuhnya naik ke 6 meter di atas tanah, sebelum kembali ke tanah. Dia masih tampak tidak terbiasa dengan 4 sayap barunya. Esensi cahaya yang padat beredar di sekelilingnya, dan Long Hao Shen tampak lebih tenang dan lebih dewasa. Dia juga tampaknya telah bertambah besar, dan sekarang, hanya dengan melihat penampilannya, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia baru berusia 15 tahun. Dia terlihat lebih dekat ke seorang pria berusia 20-an. Setelah bangun, Sion of Light tidak hanya tampan, tetapi juga mendapatkan daya tarik yang fantastis. Hanya melihatnya saja, siapapun tanpa sadar akan merasa tertarik oleh jenis kehangatan yang dipancarkan olehnya. Heh, mari kita ngobrol. Suara Ye Xiaolei terdengar dari samping. Long Hao Shen berbalik, dan 4 sayap di punggungnya menghilang. Peri Yating melemparkan dirinya ke dada Long Hao Shen dengan suara penuh kegembiraan, sebelum menghilang ke dadanya. Setelah kebangkitannya, Long Hao Shen sekarang membuatnya sama dengan ibu cahaya yang membantunya tumbuh. Melihat 8 tungku spiritual yang berputar di sekitar Ye Xiaolei, Long Hao Shen mengangguk sebagai tanggapan. Ikuti aku, ucap Ye Xiaolei sambil melambai padanya, menuju ke bagian bawah bukit. Long Hao Shen memberi isyarat untuk memberitahu teman-temannya untuk menunggu, sebelum ia segera mengikutinya. Ye Xiaolei tidak pergi terlalu jauh, tetapi dia sepertinya memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Sungguh aneh melihat ekspresi itu pada seorang gadis yang berumur 6 atau 7 tahun. Di suatu tempat di tengah bukit, Ye Xiaolei berbalik. Kilau hijau penuh dengan esensi kehidupan menyebar, membungkus Long Hao Shen dan dirinya di dalam. Adik perempuan, apa yang ingin kamu katakan padaku? Long Hao Shen bertanya sambil tersenyum. Bahkan dengan penampilan seorang gadis yang baru berusia 6 atau 7 tahun, saat Ye Xiaolei melihat senyum seperti sinar matahari itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar. Kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah, "Kamu sangat tampan, bahkan peri tidak akan secantik kamu," balas Ye Xiaolei. Sudut mulut Long Hao Shen berkedut sebagai tanggapan terhadap itu. Silakan gunakan kata tampan, cantik adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan seorang gadis. Ucap Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.